Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin hari ini kita melakukan wawancara terkait model distribusi dan transportasi di kegiatan usaha budidaya ikan yang kebetulan pada hari ini Jumat 7 November 2025. Kebetulan kita bersama Bapak Rahmat, Pak ya, yang beralamat di Desa Bangun Mulia. Kebetulan melakukan usaha budidaya ikan nila, Pak ya, sistem bioflok, Pak ya. Ya, bioflok sama sistem biasa. Sistem biasa dan sistem bioflok. Baik, mungkin bisa diceritakan Pak awal mulanya atau tahun berdirinya kelompok ini. Awal mula berdirinya kelompok itu sebetulnya tahun 2023 kalau nggak salah. 2023. Itu kami pertama itu sebetulnya belum tergabung, cuma waktu ya nongkrong ngopi-ngopi lah, kan membicarakan soal perikanan di air tawar. Jadi dari situ kami punya rencana untuk membuat kelompok ikan agar bisa berbagi ilmu atau pengetahuan saling mengelola bersama. Nah, setelah kami buat 2023 itu pembuatan, cuma kami resmikannya untuk pengurusan berkas lain itu tahun 2024. Karena kalau sudah tergabung itu 2023 sebetulnya. Nah, awal kami memulai itu pertama kita di kolam terpal biasa, terpal yang kotak itu, sama ada juga punya anggota itu yang tanah. Tanah. Nah, dari situ tuh kami masih mandiri beli bibit nila beberapa sih, tidak terlalu banyak, masih bibit nilainya lokal. Kalau pemasoknya dari mana, Pak? Itu kalau awal kita beli lokal, bibit nila lokal. Lokal. Pakan itu juga kita beli di sini lokal di tempat nah, dari situ kami masih dalam jumlah sedikit sih, belum banyak karena kan masih pengelolaan masih namanya masih belajar kan sistemnya, jadi kita mengelola itu. Kemudian hasil panen itu sementara teman-teman tuh jualnya ke warga sekitar, maksudnya masyarakat sekitar. Jualnya itu lewat langsung ditawarkan atau lewat media sosial. Kalau bahan baku gampang aja Pak ya, kayak benih, pakan gampang. Ya, kalau untuk bahan baku sih di sini masih ada lah yang lokalan maksudnya. Tapi berkualitas juga kan Pak? Kalau dari hasilnya sih berkualitas itu. Itu lagi. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Beda dengan yang produk dari luar. Kalau produksinya ada yang pakai karyawan atau sementara tidak ada pakai karyawan, masih mandiri semua. Dikerjakan sendiri setiap anggota ya. Kemudian kalau permintaan pasarnya gimana? Sesuai dengan kebutuhan pasar atau mampu memenuhi atau belum mampu untuk memenuhi pasarnya? Memenuhi kebutuhan pasar sih belum mampu. Artinya permintaan pasarnya masih lebih besar ya? Lebih besar, masih banyak. Karena kita kemarin kan skalanya masih kecil nih. Permintaan pasarnya masih banyak. Yang untuk nila ini Pak? Iya, untuk nila. Sementara kalau nila masih banyak pasaran. Kalau ke penjualannya langsung ke pasar dibawa sendiri atau ke pengecer atau ke distributor? Kalau penjualan kita sementara kemarin masih di pengecer. Langsung diambil sama pengecer Pak? Iya, pengecer atau ya ke masyarakat warga sekitar. Belum pernah jual ke Balikpapan, ke luar kota atau? Untuk sementara belum pernah. Masih lokalan pun sekitaran, kurang ya? Iya, masih lokal aja masih kurang. Kemudian kalau yang pengecer ini orang lokal juga? Orang lokal juga, orang sekitaran sini juga. Kalau harga gimana? Harga sih masih masuk lah. Artinya ada untung. Ada untung walaupun tidak masih tetap ada untungnya. Biaya operasional dengan penjualan masih ada untungnya sedikit sih. Kalau tergantung lagian itu kan bibitnya lagi, maksudnya
ikan yang dipelihara kan. Kadang kalau ikan nila kan agak anu. Kalau target utama pasarnya Pak, ini rumah tangga atau catering atau apa? Untuk sementara targetnya masih rumah tangga. Pasar berarti ya? Iya, pasar. Sini Pak, masuk dalam Pak. Ada masalah nggak Pak dalam mendapatkan bahan baku? Kalau untuk bahan baku sih masih tidak ada masalah sampai saat ini. Penjualan atau pengiriman barang? Tidak ada masalah karena masih lokalan kan penjualan. Kemudian kira-kira apa ada permintaan khusus dari pelanggan, misalnya permintaan ukuran atau biasa sih kalau permintaan khusus itu biasanya kalau dari ukuran dari pelanggan. Ukuran, ya? Kadang kan minta 1 kilo itu berapa, 3 ekor atau kan ukuran biasanya 3 ekor 1 kilo. Iya. Jadi agak besar dia. Iya, agak besar karena 1 sampai 3 atau 4 ekor dia. Kalau 4 kan yang umum. Iya. Kalau untuk pasaran lalapan. Kadang ya itu ada, kadang ada untuk 3 ekor itu ada. Ada juga yang 3. Yang rumah tangga mungkin. Iya, yang rumah tangga biasanya. Rumah tangga itu ada yang minta kadang ya ada kan sebelum 2 ekor, ada 3 gitu untuk yang rumah tangga. Kalau pembayarannya gimana? Dari pembelinya ini? Langsung cash. Langsung cash. Ya, langsung Nggak cash. ada utang, ya? Enggak ada, langsung cash. Kalau harga menurut Bapak kira-kira sudah masuk atau masih ingin ditingkatkan? Kalau harga sih sebetulnya masih ingin ditingkatkan. Masih ingin karena hitungan masih negosiasi iya. ingin dinaikkan ya. Sementara kan kita jual itu supaya cepat laku dulu aja kan ya putih. Berapa kalau yang idealnya menurut Bapak? Sekitar angka berapa? Ya di angka kalau di sih di angka 40 lah. 40 ke atas ya. Iya, 40 ke atas. 40.000 up lah ya. Kemudian kalau distribusinya nggak perlu biaya berarti ya, karena ada yang menanggung. Iya, ada yang kadang ada yang ngambil sendiri ke kolam. Kalau risiko nggak ada risiko berarti ya, karena ya, belum yang menanggung si pedagangnya. Iya, belum ada, sementara belum ada resiko kalau untuk jual beli. Kalau terkait budidaya, teknik budidayanya, ini kan sementara yang sudah bioblok, Pak. Sudah ada. Sudah yang di bioblok ya, yang dipakai. Kalau yang anggota sudah bioblok semua atau masih ada yang sederhana? Ada yang masih sederhana, ada juga yang sudah bioblok. Masih sebagian lah, 50. Masih ada. Jadi masih perlu ini ya. Perlu ditingkatkan Iya, SDM-nya ya. untuk itu SDM perlu ditingkatkan karena kan kalau bioblok itu nggak sama-sama sederhana kan. Iya, nggak sama, lebih rumit sedikit. Iya, lah. lebih Ada penambahan bahan. Transportasi utamanya yang dipakai masih motor. Masih sepeda motor. Karena kapasitasnya masih sedikit lah ya, di bawah 1 kintal ya. Iya, di bawah 1 kintal. Itu pun bergilir yang bergilir, langsung sekaligus. Semua. Kalau pola panennya itu gimana? Bisa diatur? Bisa diatur sih pola panennya. Kan kalau supaya harga itu tidak anjlok biasanya diatur panennya jangan bersama. Iya, itu kita biasa panennya bergiliran sih. Berarti tebarnya pun harus diatur juga. Iya. Kalau pengangkutan terbuka aja dia Pak, atau hidup atau ikan mati atau gimana? Ya pengangkutan ikan hidup. Ikan hidup ya? Iya. Kalau dari pengambilan dari anunya ikan hidup. Ada tambahan batu es enggak? Enggak ada langsung karena tempatnya dekat kan. Dia pakai media apa? Plastik sih. Oh di plastik ya. Ada anggota kita lagi Pak? Iya Pak. Ada anggota lagi? Ini beli ya? Oh, Iya. Yang lainnya masih Produknya kan udah rusak sebenarnya, tapi kan kondisi hidup ini ya. Iya.
Ya kadang sebagian ya ada yang sudah mati. Tapi ngambilnya kalau dari sini dia masih hidup, cuma kan pakai plastik biasa itu tanpa air, tanpa oksigen. Kalau yang hidup dengan air. Iya. Lalu Kemudian kan langsung ini mau ngambilan foto kartu keluar sampai si keluar. Tahu aja ya. Jadi yang ngangkut langsung pengecer ya. Iya, langsung pengecer. Udah pakai jasa pihak ketiga. Sudah ada saudara. Selama ini produk-produk yang diangkut, hasil-hasil ikan yang diangkut tidak ada masalah ya, sampai apa dapat informasi sampai di tujuan Belum, selama ini belum ada masalah. belum ada masalah ya. Sampai tujuan Kondisi baik ya. kondisi baik. Baik, itu aja mungkin diskusi kita Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya terus berjalan, bisa semakin meningkat usahanya. Demikian diskusi kita dengan Bapak Rahmat dari pembudidaya ikan di Desa Bangun Mulia. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 4